Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kesayangan kita. Kepoin yuk. Punya Dinkominfo Kabupaten Temanggung bersama saya Firman Adi sebagai host. Nah teman-teman sekalian pasti pernah mendengar istilah demokrasi. Sebagai contoh misalkan pilkada, ada pilpres dan lain sebagainya. Nah di Kabupaten Temanggung ada yang menarik karena ada inovasi yang dikenal sebagai e-voting, yaitu adalah sistem pemilihan secara digital yang diterapkan di sekolah. Nah untuk membahas e-voting ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial yang akan menjelaskan. Kita sambut Kepala SMA Negeri 1 Temanggung, Bapak Dr. Andes Teguh Wibowo MM. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Ya. Oke, nah Pak, kita katanya tak kenal maka tak sayang. Ya. Nah, kita pengen kenalan sama e-voting yang Ya. sudah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Temanggung. Itu ceritanya gimana sih Pak? Iya, iya. Ya ini alhamdulillah di SMA Negeri 1 Temanggung pemilihan ketua OSIS ini sudah menggunakan sistem e-voting selama 2 kali ini. Oke. Sehingga tahun kemarin kita sudah melaksanakan karena dinilai lebih efektif, lebih efisien, kemudian daya serap para pemilihnya juga semakin maksimal, maka kita memutuskan untuk melanjutkan sistem e-voting itu dalam pemilihan OSIS di periode tahun ini. Seperti itu. Ini menarik nih. Jadi ternyata di Kabupaten Temanggung itu ada pemilihan itu secara digital, Ya, gitu ya Pak. betul. Ya. Nah Pak, sebenarnya apa sih alasan kok SMA Negeri 1 Temanggung ini memutuskan pakai e-voting saja daripada yang konvensional? Iya, Itu kenapa iya. Pak? Jadi memang belajar dari pengalaman secara konvensional kita selalu melaksanakan ya. Sebelum 2 tahun terakhir itu kita selalu melaksanakan dengan sistem konvensional. Namun ternyata sangat repot dalam persiapan, kemudian efektivitasnya, efisiensi waktu dan lain-lain itu ternyata tidak sebanding dengan hasil yang kita dapatkan. Nah, dari anak-anak justru punya pengalaman, mungkin dulu ketika mereka di SMP, itu ada yang punya pengalaman pemilihan OSIS menggunakan e-voting, lalu mengusulkan kepada sekolah, seperti itu. Nah, ketika kemudian ada usulan yang baik, tentunya dari pihak sekolah kan memfasilitasi ya. Nah, kami mencoba untuk menghubungi KPU, kemudian karena alatnya juga kita belum mempunyai, anak-anak ternyata punya ide pinjam di sekolah lain yang dulu mereka pernah melaksanakan. Nah, seperti itu. Nah, dari usulan anak-anak itu kita melaksanakan dan ternyata berhasil luar biasa tahun kemarin. Efisien ya. gitu ya Efisien, Pak ya. ya. Nah, oke. Nah, kita kan melihat tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa di sini ada keterlibatan ada pihak sekolah, dari KPU. Nah, itu bagaimana Pak Bapak menjalin semacam kerjasama dengan KPU? Iya. Kebetulan secara pribadi ya, kami mengenal ketua KPU-nya itu sudah lama, sehingga ketika kami ngobrol, dia menawarkan dari pihak KPU, Mbok pakai KPU saja, kita punya aplikasi seperti ini, nah seperti itu. Sehingga kami menyambut sangat positif ini, sehingga dengan kerjasama dari KPU yang kemarin kita perkuat dengan MOU, ya, itu kemudian KPU mengundang anak-anak yang menjadi panitia atau KPU, Komisi Pemilihan OSIS kami menyebutnya, untuk diberi sosialisasi bagaimana cara menggunakan e-voting aplikasinya untuk pemilihan OSIS tersebut. Seperti itu. Berarti dari teman-teman yang diundang itu nanti ketuk tular gitu ya? Iya, betul. Iya. Ini menarik. Nah, di pas pelaksanaan atau pas kampanye itu kebetulan KPU juga datang. Oh, hadir juga. Ya, jadi mereka memberikan sosialisasi secara umum kepada seluruh siswa tentang kelebihan e-voting dibanding dengan yang konvensional, sistemnya seperti apa dan lain-lain seperti itu. Oke. Ya. Nah, mungkin kan bagi teman-teman sekalian tuh ada yang belum tergambar, Pak. Ya. Kan baru beberapa sekolah yang melaksanakan. Ya. Nah, ini sebenarnya gimana Pak di lapangan itu pelaksanaan e-votingnya itu teknisnya seperti apa? Oh iya. Untuk teknisnya sebenarnya tempatnya juga sama dengan yang konvensional. Kita juga menggunakan bilik suara. Hanya di dalam bilik suara tidak ada spon dan paku, ya, tidak ada alat coblosnya, tapi di sana menggunakan tablet. Nah, di tablet itu sudah kita setting calon-calon ketua OSIS atau kandidat yang akan dipilih. Ya. Nah, begitu pemilih itu mau menggunakan hak suaranya, dia harus mendaftar dulu di panitia pendaftaran, lalu diberi semacam barcode.
Oke. Ya, nah barcode itu nanti dibawa ke bilik suara, lalu barcode-nya nanti ditempelkan di tabletnya, nanti akan muncul 3 kandidat yang harus dipilih. Begitu nanti muncul 3 orang, maka dia akan menyentuh siapa yang dipilih. Sistemnya touchscreen seperti itu. Nah, itu sudah terekam. Ya, jadi pilihan Anda sudah terekam, nanti akan masuk ke sistem, kemudian barcode-nya kita buang di tempat sampah yang disediakan. Setelah itu, anak-anak akan mencelupkan jari kelingking di tintanya, sebagai bukti bahwa dia telah menggunakan hak suaranya. Nggak golput gitu ya Pak? Ya, seperti itu. Nah Pak, tadi ngomongin masalah golput, saya jadi ingat nih Pak. Kan kebetulan ini sudah by system, artinya pertama menggunakan aplikasi digital. Otomatis kan ada data terekam dan sekolah punya data siswa. Berarti angka golput itu bisa diminimalisir ya Pak? Iya. Jadi untuk angka golput ini dimungkinkan ya, ketika anak-anak itu sudah digiring ke ruang pemilihan, mungkin dia sudah membuka aplikasi. Tapi dimungkinkan dia tidak menyentuh salah satunya, mungkin seperti itu. Ya, tetapi persentase pemilihnya itu 100% siswa yang datang atau sekolah pada hari itu menggunakan hak suaranya. Hanya apakah dia kemudian di situ benar-benar memilih atau dibiarkan saja, itu kan bisa jadi menjadi golput seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, ini sudah sangat meminimalkan golputnya seperti itu. Nah Pak, ketika diterapkan pada saat itu awal-awal mungkin e-voting ini, bagaimana tanggapan entah itu pihak guru lain, pihak siswa itu, bagaimana Pak pada saat itu? Nah ini memang kalau di tempat kami, meskipun OSIS itu memimpin anak-anak, ya kami menyampaikan kepada Bapak Ibu guru dan karyawan, Bapak Ibu guru karyawan memang tidak punya hak suara sebetulnya, karena yang dipilih adalah pemimpin anak-anak. Tapi karena ini sebuah edukasi, ini sebuah pendidikan, monggo Bapak Ibu ikut terlibat di situ, supaya juga mengetahui voting ini seperti apa toh, gitu. Kemudian kandidat anak-anaknya seperti apa, seperti itu. Nah ternyata respon dari seluruh pemilih, baik dari orang dewasa kayak mengatakan ya, guru karyawan dan juga anak-anak, ini luar biasa. Anak-anak menjadi makin dekat dengan dunia teknologi sesuai dengan zaman mereka gitu kan. Gen Z banget kalau seperti itu, sehingga memang anak-anak memilih itu dengan penuh sukarela dan apa ya, bahagia. Saya melihatnya anak-anak bahagia sekali melihat seperti itu gitu. Karena memang kesehariannya seperti itu betul, ya Pak. Nah Pak, kita melihat bahwa ada transformasi teknologi di sini, Pak. Artinya dulu orang menggunakan coblosan terus menggunakan tablet gitu toh. Nah, ini ada perbedaan signifikan nggak Pak yang dirasakan? Iya. Menurut saya sangat banyak. Kalau di sekolah ini saya melihat bahwa e-voting menjadi cara yang sangat ampuh. Yang pertama dari aspek efisiensi. Jelas kita sangat efisien ya. Kemudian ekonomis juga, waktunya tidak terbuang jauh, tidak terbuang banyak. Kemudian kalau di sekolah itu kan anak-anak yang nggak memilih, tidak jatahnya memilih kan harus KBM. Itu juga bisa terlaksana dengan baik. Jadi tidak ada kemudian kelas bubar dan lain-lain karena memang panitianya itu yang maju ke kelas. Jadi misalnya sekarang jatahnya 10-1 saja yang keluar, yang lain tetap pelajaran. Nanti begitu kelas 10-1 pulang, 10-2 dipanggil, 10-2 silahkan ke aula. Nah seperti itu. Itu menjadi sangat efektif dan efisien. Kalau konvensional saya melihat tidak seefektif model yang pakai e-voting seperti ini. Kemudian waktunya, karena tidak perlu kita menghitung hasilnya, ya rekapitulasi hasil suaranya sudah langsung terpampang di sistem tersebut. Berarti karena tersistematis, jadi semuanya serba efisien ya Pak ya. Jadi begitu selesai di nomor terakhir orang memilih, rekapnya sudah langsung keluar, langsung muncul, muncul. Ini tanpa protes ya Pak. Betul, dan tidak ada kecurangan jelas ya. Jadi siapapun pasti menerima, kandidatnya juga menerima ya. Paslonnya juga, kalau berpasangan ya itu juga menerima ya, kandidatnya pasti menerima. Tim sesnya kan kita juga punya tim ses, tim suksesnya juga pasti menerima seperti itu. Nggak ada yang kemudian protes. Karena tidak ada istilahnya human error di situ ya Pak ya. Oke, nah Pak, pastinya dalam menggunakan teknologi mungkin dimungkinkan ada yang namanya apakah itu kendala, apakah itu problem gitu. Pada saat e-voting selama 2 tahun ini pernah menemukan kendala? Kalau kendala, alhamdulillah selama 2 tahun ini kami belum menemukan ya. Kalaupun ada, itu sangat ringan dan bisa dicari solusinya ya. Paling yang kita temukan adalah
kepekaan membaca barcode itu yang kadang-kadang tidak langsung keluar, tapi kemudian harus diulang lagi. Cuman anak-anak sudah antisipasi seperti ini. Jadi di tiap bilik suara itu ada penjaga yang dari KPU itu dari MPK. Dari MPK. Ya. Jadi ketika ada kesulitan, maka pemilih akan mengangkat tangan, lalu petugasnya datang, lalu diutak-atik lagi, lalu muncul seperti itu. Oke. Iya. Nah Pak, pandangan Bapak ke depan, nanti kira-kira ke depan apakah e-voting ini masih akan berlanjut? Pertama, yang kedua, kira-kira apakah ada inovasi lain gitu Pak? Iya. Insya Allah dengan melihat perbedaan antara konvensional dengan e-voting, lalu kita melihat efisiensi, efektivitasnya menggunakan e-voting ini, saya meyakini bahwa saat ini e-voting yang telah kita laksanakan merupakan cara yang paling efektif, paling cocok untuk digunakan sebagai media pemilihan OSIS seperti itu. Sehingga kedepannya untuk inovasinya kita menunggu apakah dari KPU nanti ada terobosan baru mungkin seperti itu, sehingga kita menunggu saja. Yang jelas karena itu banyak dengan sistem yang dibangun oleh KPU kan, betul. Sehingga kita melihat saja nanti perubahan seperti apa. Oke. Nah Pak, kita melihat bahwa SMA 1 Temanggung itu kan termasuk pionir di kalangan SMA dalam e-voting. Nah kira-kira nanti ada bentuk edukasi atau apakah itu getuk tular di sekolah-sekolah yang lain Pak? Dan itu sudah kami lakukan. Oh sudah? Iya. Jadi memang kebetulan kami juga memanfaatkan media sosial yang ada di sekolah Instagram, TikTok dan lain-lain. Dan memang respon dari teman-teman di kabupaten dari SMP, SMA itu banyak yang kemudian japri ke saya. Pak kok bisa seperti itu, pakai apa? Nah kami menyampaikan kita kerjasama dengan KPU Temanggung. Silahkan kalau mau ke sana menghubungi, disediakan fasilitas gratis dan lain-lain, sehingga sekarang ini kami mendengar dan melihat secara nyata sekolah-sekolah di Temanggung banyak sekali yang sudah menggunakan e-voting. SMA 2 sudah e-voting, SMA 3 juga sudah, GRI kemarin baru saja, kemudian SMP 1 Jumo itu SMP itu juga sudah menggunakan e-voting seperti itu. Luar biasa. Berarti kan ini menjadi satu motivasi khusus untuk di satuan pendidikan lain itu. Ternyata ini bisa loh. Betul. Gitu Pak, dan itu bagian dari pendidikan demokrasi sejak dini. Itu Pak. Nah, membahas tentang pendidikan demokrasi Pak, tentunya ini adalah satu hal yang mendidik, entah itu pendidikan politik, demokrasi, anak-anak menjadi terbuka cakrawala. Iya, betul. Nah, menurut Bapak, pesan apa yang akan Bapak sampaikan khususnya untuk para siswa itu agar bisa lebih aktif dan belajar demokrasi, contohnya dari e-voting ini Pak? Silakan Pak. Ya, buat anak-anak dimanapun kalian berada, terutama yang ada di Kabupaten Temanggung, SMP, SMA, SMK, MA manfaatkan masa remaja kalian sebagai generasi Z, Gen Z, yang salah satunya menyiapkan diri kalian sebagai pemimpin untuk masa depan. Nah, salah satunya ketika nanti kalian duduk di OSIS atau MPK di sekolah, manfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh KPU untuk menggunakan fasilitas ini dalam bentuk e-voting. Insya Allah kalian akan belajar teknologi lebih bagus, kemudian belajar bagaimana efisiensi waktu, efisiensi tenaga, biaya dan lain-lain, sehingga hasilnya pun nanti akan sangat transparan, akuntabel, akan terpilih pemimpin yang baik dari cara-cara yang baik. Jadi dengan cara yang baik kita akan menemukan hasil yang baik juga, seperti itu. Oke, kita berikan aplaus teman-teman sekalian. Nah Bapak, terima kasih sekali. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung segmen. Baik teman-teman sekalian, jangan kemana-mana karena kita akan kembali ke segmen 2 masih tentang e-voting. Tetap di Kepoin Yuk.
teman-teman semua, kembali lagi di podcast kesayangan kita, Kepoin Yuk. Yuk. Nah, teman-teman sekalian, setelah tadi kita sudah membahas tentang apa itu e-voting dan informasi lainnya, sekarang kita akan ngobrol dengan Ketua OSIS terpilih dari SMA Negeri 1 Temanggung. Kita sambut Adik Ezekiel Cleo Lovely Putri Arfianida. Nah, ini namanya susah nih teman-teman. Anak Gen Z ya? Iya, Gen Z. Gen Z banget. Nah, ini panggilannya siapa ini, Dik? Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Ezekiel Cleo Lovely Putri Arfianida. Sobat Kepo ini bisa panggil saya Cleo. Oke, Iya, Cleo ya. aja. Iya, Oke, betul. di balik namanya yang panjang, panggilnya Cleo. Cleo. Oke. Nah, Dik Cleo, kita penasaran nih. Kemarin kan SMA 1 Temanggung sudah mengadakan e-voting. Nah, ini kan satu hal yang baru. Betul. Nah, pengalaman Dek Cleo, apa sih motivasi Dek Cleo berani mencalonkan diri menjadi ketua OSIS? Itu apa sih? Oke, yang pertama sebagai seorang siswa SMA, pastinya saya juga mau memaksimalkan waktu yang saya miliki di SMA. Karena pasti untuk kalau belajar di kelas itu udah suatu kewajiban ya. Sebagai siswa itu kita pasti harus belajar di kelas dan sebagainya. Tapi saya tidak ingin hanya menggunakan waktu SMA saya itu hanya untuk belajar, karena waktu SMA hanya sekali, nggak bisa diulangi. Jadi supaya bisa maksimal, saya ingin bisa berkontribusi lebih khususnya di SMA Negeri 1 Temanggung. Nah, maka dari itu saya memberanikan diri untuk bisa mencalonkan diri sebagai kandidat ketua OSIS supaya saya bisa berperan aktif dan membawa perubahan untuk SMA Negeri 1 Temanggung. Wah, ini berarti motivasinya kuat banget ya untuk memberikan Insya Allah, perubahan-perubahan gitu ya. Oke. Nah, Dek, kebetulan kan kemarin itu satu pengalaman yang menarik ya, e-voting. Biasanya kalau kita kenal pemilihan ketua OSIS masih konvensional. Nah, gimana nih pengalaman kemarin pakai e-voting? Tentunya keren banget ya, kayak pakai e-voting ini tuh Kak. Menurut saya maksudnya bisa sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Sebagai Gen Z itu kita kayak nggak bisa lepas-lepas dari handphone. Jadi dengan adanya e-voting ini menurut saya bisa sesuai dengan minat siswa-siswi. Jadi siswa-siswi itu ketika mau melakukan voting pemilihan ketua OSIS ini nggak melulu monoton seperti yang sebelum-sebelumnya, tapi lebih menarik lagi karena menggunakan e-voting, dunia digital, teknologi yang mereka sukai. Berarti pakai teknologi yang emang lebih dikenal di generasinya adik saat ini. Iya, jadi yang dimana kita kan sebagai Gen Z itu berkembangnya, tumbuhnya dengan dunia digital, jadi pas banget gitu rasanya. Oke. Nah, kita akan ngobrol tentang proses pencalonan diri di Cleo nih dalam menjadi ketua OSIS. Nah, sebenarnya visi misi yang dibawa sebagai ketua OSIS apa sih sebenarnya? Kalau saya pribadi, visi saya itu untuk menjadikan OSIS Cita Cendala Karya atau OSIS SMA Negeri 1 Temanggung sebagai organisasi yang mampu berpijak pada nilai akrab, yakni aktif, kreatif, responsif, aspiratif, dan berbudaya untuk menghadirkan ruang gerak yang bermakna, selaras dengan aspirasi dan potensi siswa, serta mampu membentuk pribadi yang dapat berdaya saing dan dapat bermakna untuk semuanya. Nah, untuk misinya pastinya juga diambil dari visi saya tersebut. Jadi misinya yang pertama berkaitan dengan keagamaan, yang kedua tentang mendorong keaktifan siswa, kemudian yang ketiga tentang karakter-karakter yang seharusnya ada di siswa-siswi SMA Negeri 1 Temanggung, dan yang keempat adalah untuk mendorong supaya organisasi OSIS di SMA Negeri 1 Temanggung ini dapat berjalan dengan baik dengan seperti rapat yang berkala dan semacam seperti itu. Oke. Kalau boleh Dek Cleo highlight, kira-kira program kerja utama yang akan dibawa di OSIS ini apa sih? Nah, kalau program kerja utama saya ini yang paling menarik atau paling di highlight oleh teman-teman juga itu podcast Kak sebenarnya. Jadi podcast. sama banget sama kita praktik langsung ya? Iya, betul. Jadi karena saya melihat di suborganisasi yang ada di SMA Negeri 1 Temanggung, khususnya jurnalistik, itu dari sebelumnya itu punya keinginan untuk mengadakan podcast, namun mungkin untuk dukungannya masih kurang, sehingga karena saya merasa kita sebagai Gen Z itu butuh yang information banget nih, butuh yang up to date banget, jadi
podcast ini menjadi salah satu ide atau menjadi salah satu hal yang bisa disenangi teman-teman gitu, tapi juga tidak merubah tatanan-tatanan yang memang sudah ada di SMA Negeri 1 Temanggung. Oke. Gitu, Kak. Karena mungkin kanal podcast ini bisa jadi satu ide kreatif baru ya buat teman-teman Betul Gen Z ini ya. sekali. Nah, ini menarik sekali. Nah, gimana sih Dek Cleo ini dalam nanti membawa tujuan-tujuannya? Itu kan pasti ada kiat-kiat ya. Nah, kira-kira apa kiat-kiat yang akan Dek Cleo lakukan nih biar podcast ini bisa berjalan gitu. Itu gimana nantinya, Dek? Oke, untuk ibaratnya merealisasikan program kerja unggulan saya ini, pasti yang pertama karena SMA Negeri 1 Temanggung seperti yang saya sebutkan tadi punya suborganisasi jurnalistik yang juga sangat aktif juga sebenarnya di sekolah. Jadi saya pasti akan berkolaborasi juga dari di OSIS itu ada SIS 9 untuk yang teknologi, jadi nanti berkolaborasi dengan suborganisasi. Jadi teman-teman di pengurus OSIS dan jurnalistik ini bisa berbagi ide dan kreativitas mereka supaya podcast ini bisa berjalan dengan baik. Nah, nantinya harapan saya dari podcast ini bisa kita menampilkan siswa-siswi berbakat yang ada di SMA Negeri 1 Temanggung gitu. Jadi prestasi yang dimiliki siswa-siswi ini tidak hanya sekedar disebutkan saja ketika upacara, tapi juga bisa diingat kembali untuk kedepannya siswa-siswi di tahun-tahun berikutnya. Jadi ada inspirasi, wah alumni kita dulu pernah gini loh gitu. Berarti untuk ini juga ya, untuk membranding sekolah, Betul. untuk memberikan reward ke siswa-siswi berprestasi gitu ya. Iya, betul Jadi sekali. ini adalah salah satu ide yang sangat brilian ya teman-teman sekalian. Nah, Dek Cleo, kembali ke e-voting. Nah, kemarin ada nggak pengalaman berharga ketika Dek Cleo sebagai calon pada saat itu mengikuti e-voting ini? Kalau dari saya pribadi ada banget, Kak. Apa itu? Pengalaman berharganya sebenarnya lebih ke gimana saya mengolah emosi saya sih. Jadi karena e-voting ini kan dia menggunakan teknologi dan teknologi itu tidak bisa diutak-utik yang dicurangi gitu ya, Kak. Jadi prosesnya itu sangat transparan, dan kalau yang terpilih A ya A gitu ya, Kak. Jadi pengalaman yang sangat membekas di saya itu gimana saya meyakinkan diri saya untuk pasrah dan percaya apapun hasilnya. Kalau saya terpilih berarti saya harus siap dengan segala tanggung jawab yang sudah di depan mata. Tapi kalau saya tidak terpilih, saya harus bisa mengolah emosi saya supaya tidak menjadi emosi buruk yang malah saya jadi punya hubungan buruk dengan kandidat yang lain gitu. Jadi pengalaman berharganya yang bisa saya ambil juga jadi pembelajaran saya, di mana saya bisa mengolah emosi saya, bisa belajar untuk lebih dewasa lagi gitu, Kak. Nah, Keren mungkin banget. kita coba kilas balik lagi ya, Dek Cleo. Menjadi ketua OSIS itu kan perlu satu persiapan mental ya. Berarti Betul. persiapan mental, Ya. nggak semua anak punya karakter untuk berani memimpin. Nah, apa yang membuat Dek Cleo ini yakin kalau saya berani untuk mencalonkan diri menjadi ketua OSIS? Karena kita nilai ini satu hal yang luar biasa gitu. Itu apa motivasinya? Motivasinya karena saya merasa semua siswa-siswi yang ada di Indonesia itu sebenarnya punya potensi, punya kesempatannya masing-masing. Mereka punya kesempatan yang sama sebenarnya. Jadi kalaupun ada orang yang bilang saya tidak pantas atau orang lain tidak pantas, sebenarnya justru mereka yang tidak pantas untuk berkata seperti itu. Karena setiap pribadi, setiap manusia di dunia ini, di Indonesia juga sebagai anak SMA itu kita punya kesempatan sama. Jadi kenapa kita harus takut untuk mencoba hal baru? Dan yang membuat saya yakin adalah di sini ketika saya sudah berani mencoba, saya dari pribadi diri saya mau berkomitmen untuk berani melakukan apapun itu hingga tuntas, hingga akhir. Jadi ketika kita berani memulai, kita harus berani mengakhiri. Dan ketika saya sudah memulai, ternyata berjalannya waktu, Bapak Ibu guru pembina pun percaya dengan saya untuk menjadikan saya sebagai kandidat. Dan ternyata ketika berjalannya waktu lagi, teman-teman punya kepercayaan lebih lagi kepada saya hingga saya sekarang bisa terpilih menjadi ketua umum. Artinya dari proses-proses ini saya lebih mempunyai hal untuk meyakinkan diri saya bahwa saya di sini memang pantas, dan kita semua di sini pun juga punya kesempatan dan kita juga pantas untuk menjadi pemimpin.
Oke, ini luar biasa sekali. Motivasinya berarti memang sudah mengakar dan tahu apa tujuannya. Nah, Dek Cleo, kalau kita mencoba membahas e-voting ya, e-voting ini kan istilahnya miniatur demokrasi. Betul. Kebetulan memang dari KPU ini kan dia difasilitasi jadi pemilihan yang sifatnya digital. Nah, menurut Dek Cleo, seberapa berpengaruh sih proses e-voting pemilihan secara digital ini dalam kaitannya lebih demokratis dan lebih transparan? Kalau menurut Dek Cleo gimana? Kalau menurut saya dengan e-voting ini selain sesuai dengan perkembangan zaman, ini juga memang menuntut adanya transparansi ini lebih lagi ya Kak. Jadi tidak ada bentuk praktik-praktik kejahatan seperti kecurangan yang mana dengan pengalaman e-voting ini bisa menjadi bekal atau pengalaman atau menjadi pembelajaran bagi kita sebagai Gen Z untuk menciptakan ide-ide kreatif ke depannya karena waktu itu terus berjalan. Jadi ke depannya pun kita di sini juga berproses untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin ke depannya dan yang pengurus e-voting dan pemilihan mungkin pemerintahan dan sebagainya. Jadi dengan adanya step by step e-voting ini yang diadakan kerjasama dengan KPU dan lembaga-lembaga lainnya bisa menjadi titik ataupun bisa menjadi start awal kita untuk berani menyampaikan ide, untuk berani melihat bahwa dengan perkembangan zaman ini bisa supaya demokrasi ini tetap berjalan dengan semestinya, lebih transparan tapi tidak istilahnya kuno gitu Kak. Jadi tetap wow gitu. Oh iya, karena otomatis dengan aplikasi e-voting ini termonitor siapa yang memilih, siapa yang tidak, berapa jumlah suara gitu ya. Iya, jadi lebih datanya pun lebih terstruktur. Mana yang memilih, mana yang enggak, itu lebih memudahkan kita juga. Dan untuk waktunya juga sepertinya lebih fleksibel jadinya. Karena kalau e-voting itu dipilih kemudian langsung terekap hasilnya Kak. Jadi tidak perlu double job gitu ya. Otomatis lebih efisien ya. Iya, lebih efisien. Nah ke depan jika Dek Cleo ini menghadapi tantangan-tantangan, karena kita yang namanya satu tanggung jawab nggak mungkin kita nggak menghadapi yang namanya tantangan. Nah, bagaimana Dek Cleo nanti sebagai ketua OSIS terpilih menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang di kemudian hari? Oke, kalau kita berada di suatu organisasi ataupun di kehidupan kita, pasti kita akan dihadapi dengan tantangan tentunya. Baik itu kalau di organisasi bisa secara internal maupun secara eksternal. Nah, cara saya untuk menghadapinya itu pertama saya harus punya komitmen, punya keyakinan diri untuk diri saya. Karena semisal teman-teman di organisasi sudah tidak berminat gitu di organisasi, itu tugas saya atau peran saya di situ untuk bisa menguatkan teman-teman kembali supaya bisa kembali aktif di organisasi itu. Jadi pertama selain saya harus punya keyakinan pada diri saya juga harus bisa merangkul teman-teman tim saya harus bisa merangkul teman-teman supaya kita di sini kerja bareng. Yuk kita kerja bareng untuk membuat perubahan untuk SMA Negeri 1 Temanggung. Dan untuk meminimalisir tantangan-tantangan ini saya juga mengadakan kayak rapat berkala itu supaya saya dan teman-teman di secara internal saja dengan tim saya bisa meminimalisir miskomunikasi semisal seperti itu ataupun salah perspektif ataupun masalah-masalah internal yang kemungkinan terjadi. Jadi dengan rapat berkala kemudian juga kerjasama dengan pengurus MPK dengan adanya program Semanspirasi di SMA Negeri 1 Temanggung, harapan saya ini bisa juga mengurangi tantangan baik internal maupun eksternal di organisasi. Jadi dari saya pribadi, selain menguatkan diri saya juga membuat beberapa hal untuk mengurangi kemungkinan adanya tantangan berat yang mungkin muncul gitu. Berarti ada langkah preventifnya gitu ya? Iya betul, ada langkah. Nah teman-teman sekalian, sebelum kita ke penghujung segmen, nah kita akan dengarkan pesan dari Dek Cleo kepada teman-teman semua, untuk teman-teman sekolah, bagaimana sih agar teman-teman tetap berpartisipasi aktif dalam organisasi maupun demokrasi di sekolah. Nah silakan. Oke teman-teman sobat kepoin yuk, saya mau berpesan ke teman-teman untuk kita bisa memaksimalkan segala
fasilitas ataupun segala kesempatan yang diberikan oleh sekolah ataupun diberikan oleh KPU dan lembaga-lembaga di Temanggung yang mengadakan e-voting ini. Karena dengan adanya e-voting ini bisa menjadi wadah kita untuk belajar lebih lagi tentang politik, tentang demokrasi, supaya bisa menjadi dasar bagi kita supaya di 2045 nanti ketika kita nanti menjadi pemimpin, kita bisa menyalurkan aspirasi yang kita miliki supaya Indonesia bisa semakin maju lagi. Oke, kita berikan aplaus teman-teman sekalian. Nah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung segmen, tapi teman-teman jangan bersedih karena kita akan kembali di episode Kepoin Yuk yang menarik lainnya. Jadi, tetap di Kepoin Yuk. Yuk!